Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat, kekuatan, pencerahan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 1-3. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Demikian Mazmur 146 ayat 1-3. Renungan kita berjudul Pujian bagi Sang Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 mazmur yang menutup keseluruhan mazmur memiliki ciri khas yang sama. Diawali dan ditutup dengan kata haleluya yang berarti pujilah Tuhan atau terpujilah Tuhan. Itulah Mazmur 146 sampai dengan Mazmur 150. Orang yang mengenal dengan benar akan Tuhan dan jalan-jalannya serta terlibat dalam rencana akbarnya pasti tidak putus-putusnya memuji-muji Tuhan. Pemazmur mengajak kita memuji Tuhan karena Dialah satu-satunya yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Manusia bahkan penguasa atau di sini disebutkan bangsawan bisa mengecewakan. Para pejabat tinggi bisa mengecewakan. Pemerintah juga bisa mengecewakan. Pertolongan manusia hanya sesaat dan itu pun seringkali tidak tuntas. Saat kefanaan menjemput manusia, segala daya akan sirna. Oleh karena itu, Alkitab tidak menganjurkan kita untuk mengandalkan manusia. Sebaliknya, berharap pada Tuhan itu tidak akan mungkin sia-sia. Di dalam ayat yang kelima dikatakan Dialah Allah Yakub. Ini menegaskan ikatan perjanjiannya dengan umatnya. Dia adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia. Ayat yang ke-6. Ini menegaskan kepemilikan dan kedaulatannya atas dunia ini. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan juga Allah yang adil. Itu bisa kita lihat juga di ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Keadilannya nyata membela orang-orang tertindas dari tangan orang fasik. Belas kasihnya terbukti oleh uluran tangannya menjamah dan memulihkan keterpurukan manusia, baik karena penyakit, dosa, maupun ketidakadilan sosial. Dia adalah Raja. Raja yang kekal. Saat umat Tuhan merayakan Tuhan adalah Raja, maka segala pengharapan berubah menjadi jaminan dan kepastian. Situasi yang sulit dihadapi oleh gereja masa kini boleh jadi disebabkan oleh ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kekacauan yang memang melanda dunia secara umum. Juga karena kebodohan dan ketidakpekaan gereja akan dosa. Maka berhentilah berharap kepada dunia. Berhentilah berharap kepada manusia dan berbagai sistem yang dibangunnya. Sebab itu hanya membuat kita bisa semakin frustasi. Saudara perhatikan baik-baik. Hanya satu saja yang patut kita andalkan. Dialah Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Yang berdaulat atas semua ciptaannya. Allah yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Dia sampai selama-lamanya. Maka kita akan menikmati sukacita dan kebahagiaan. Karena kita menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami hanya memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada pertolongan yang sejati, ada kelepasan, ada keselamatan,
Di dalam Tuhanlah kami mendapatkan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami, mendorong kami supaya kami hidup di dalam memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam memasuki akhir pekan ini. Shalom.